Baik, terima kasih Pak Anwar, Bapak Ibu guru BK se-Indonesia. Jadi ini sudah dipilih dari Sabang sampai Merauke. Pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua sampai hari ini dan selanjutnya diberi kesehatan. Ibu Bapak yang saya hormati, saya dengan Pak Anwar ini mewakili lembaga tes masuk perguruan tinggi untuk melakukan sosialisasi UTBK dalam kondisi pandemi COVID-19 ini. Mengapa? Karena sekali lagi masih banyak Bapak Ibu guru BK, masyarakat yang itu menanyakan ke sana sini. Ya. Termasuk kami mohon maaf sekali lagi, ternyata kita hanya bisa mengakomodir agar lancar itu 230-an, padahal yang berkeinginan untuk bergabung ada 600-an. Jadi pertama, Ibu Bapak yang saya hormati, kami dari lembaga tes masuk perguruan tinggi yang dalam hal ini kita itu melaksanakan amanah dari Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia. Jadi kita itu memfasilitasi kepada Bapak Ibu Rektor yang tergabung dalam SNMPTN, SBMPTN untuk melayani beliau bagaimana melakukan proses administrasi seleksi dan sebagainya. Nah, kalau yang terkait dengan kewenangan diterima atau tidak diterima dan sebagainya itu di Bapak Ibu Rektor masing-masing. Nah, yang perlu kami sampaikan sebetulnya bahwa UTBK sampai pengumuman itu sebetulnya kalau tidak ada pandemi COVID-19 itu sudah selesai. Tetapi sekali lagi pada kondisi ini kita bersama-sama Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia, kemudian LTMPT dan Kementerian Kemdikbud itu membuat skenario yang sudah kita putuskan karena bagaimanapun namanya seleksi masuk perguruan tinggi itu sangat penting untuk memilih yang terbaik agar peserta tersebut mampu menyelesaikan studi di perguruan tinggi. Jadi gambarannya nanti kita lihat jumlah pendaftarnya itu kira-kira nanti berapa dan sebagainya. Oke, yang selanjutnya Ibu sekalian, saya akan coba sampaikan di sini ya. Ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Mengapa kita tetap akan melaksanakan UTBK? Jadi pertama, Ibu sekalian, kita memperhatikan situasi nasional berkenaan dengan mewabahnya COVID-19. Tetapi dengan segala pertimbangan yang sudah saya sampaikan tadi, ya, maka pendaftaran UTBK dan SBMPTN itu akan tetap kita laksanakan. Ya, karena SNMPTN sudah selesai, basisnya adalah penerimaan dari prestasi siswa di sekolah, ya, rapor. Kemudian kalau yang UTBK SBMPTN ini dengan nilai kemampuan dari peserta. Oke, sekarang kalau UTBK masih akan kita laksanakan, itu perubahannya apa saja. Jadi pertama, mohon maaf sekali lagi bahwa kondisinya ini tidak normal. Jadi kalau tidak normal, ya kita pasti melaksanakan sesuatu dengan berusaha semaksimal mungkin, seoptimal mungkin, tetapi pada kondisi tidak normal. Nah, itu. Jadi yang pertama, perubahan UTBK. Materi tes yang disederhanakan. Jadi pada kesempatan sekarang ini, tahun 2020 itu, disederhanakan itu, yang diujikan hanya TPS saja. Kemudian di TPS itu, nanti akan saya jelaskan, sudah ada subtes-subtes. Yang itu sekali lagi, subtes-subtes itu nanti bisa kita gunakan untuk faktor pembobotan, ya, peserta itu akan memilih program studi apa. Baik itu mengambil prodi IPA ataupun IPS. Kemudian perubahan yang kedua apa? Setiap peserta hanya diizinkan maksimal mengambil 1 kali tes. Nah, jadi mohon maaf sekali lagi karena kondisi dan waktu ya itu kita hanya mengizinkan setiap peserta sekali saja ikut tes itu. Ya. Kemudian yang berikutnya perubahannya adalah pelaksanaan tes akan dilaksanakan 4 sesi. Nah, jadi 1 hari itu bisa 4 sesi. Karena apa? Karena yang kita ujikan hanya UTBK yang materinya TPS saja. Jadi kita bisa melaksanakan 1 hari 4 sesi, ya, kecuali pada hari Jumat, karena kita juga nggak tahu nanti pada saatnya kita melakukan tes UTBK itu sudah diizinkan untuk Jumatan dan sebagainya, sehingga sudah kita prediksi, artinya kita sediakan bahwa hari Jumat itu hanya 2 sesi. Kemudian yang penting lagi, ya Bapak Ibu guru BK dan adik-adik semua ini yang ikut streaming juga banyak, dan kami mohon sekali lagi mohon maaf nanti saatnya adik-adik lulusan SLTA, SMTA itu akan kita adakan seperti ini juga. Sekarang ini mengapa guru BK? Walaupun guru BK, Bapak Ibu guru BK ini sebetulnya sudah
tanda petik ya, kewajiban untuk membina adik-adik itu sudah selesai karena sudah lulus, tetapi kenyataan di lapangan itu banyak siswa-siswa yang sudah lulus itu tetap berkomunikasi dengan guru BK menanyakan A sampai Z-nya. Kira-kira begitu. Jadi sekian persen masih terjadi seperti itu, makanya sekali lagi terima kasih Bapak Ibu guru BK itu ikut bergabung dengan kita. Yang selanjutnya, Ibu Bapak yang saya hormati, yang beda dengan sebelumnya adalah pendaftaran UTBK dan SBMPTN dilakukan secara bersamaan. Jadi beda dengan tahun kemarin 2019, karena untuk tahun ini terpaksa kita gabung pendaftaran UTBK dan SBMPTN, yang itu berkonsekuensi adik-adik yang akan mendaftar, ya, pilih PTN mana prodi apa, itu belum tahu nilai saya berapa, nilai TPS saya. Nah, tetapi kami tetap akan berusaha untuk transparan, sehingga nilai UTBK itu nanti akan kita berikan kepada setiap peserta UTBK, tetapi hanya waktunya saja. Nah, kita usahakan bersamaan dengan pengumuman SBMPTN, atau kalau terpaksa ya 1 jam atau 2 jam setelah pengumuman SBMPTN. Oke. Jadi nanti pada saat pendaftaran itu sekali lagi sudah diminta setiap siswa itu memilih lokasi tes di mana, pusat UTBK mana, kemudian juga diminta untuk memilih PTN dan program studi apa. Oke, saya lanjutkan. Nah, Ibu Bapak yang saya hormati, pasti ada pertanyaan, Bapak Ibu bertanya-tanya, kok LTMPT itu berani ya mau mengadakan UTBK pada tanggal yang sudah ditentukan. Nah, kami terus terang, pada saat ini, jadi terus-menerus, itu selalu berkoordinasi dengan Majelis Rektor, Kemdikbud, dan juga Satgas Covid, baik itu di daerah masing-masing pusat UTBK maupun pusat, itu dalam rangka sebetulnya termasuk semoga pada saatnya nanti sudah diizinkan. Ya. Nah, kami sudah mencoba melihat dari berbagai skenario berakhirnya COVID-19 itu di Indonesia seperti apa. Jadi ada yang skenario optimis, moderat, pesimis. Nah, kita mengambilnya itu terus terang ya moderat, tengah-tengah lah, gitu ya. Jadi kalau optimis itu kira-kira April Mei itu mestinya udah selesai. Walaupun ya berkembang, Bapak Ibu mengikuti, selalu mengikuti, tidak akan pernah habis, tetapi paling tidak kita harus bisa menjaga dan sebagainya. Udah itu kita nggak bicara itu ya. Kemudian yang moderat itu hasil kajian dari UGM, UI, BIN itu kira-kira Mei Juni itu sudah melandai, artinya tidak hilang sama sekali, sudah melandai. Kemudian kalau Menko Equine dan lembaga di Singapura itu di bulan Juli, ya, Juli. Kemudian pernah Pak Presiden kita, Pak Jokowi itu menyampaikan ya kira-kira Desember lah gitu. Tapi sekali lagi semua punya rasional masing-masing dan itu tidak perlu kita menyalahkan atau yang benar mana dan sebagainya. Tapi yang penting, Ibu Bapak yang saya hormati, karena kita memiliki 74 pusat UTBK yang menyebar di Indonesia, itu nanti akan kita lihat juga perkembangannya itu perwilayahan. Artinya, bisa juga misalkan dari 74 itu masih ada 4 daerah yang zona merah pada waktu kita akan melakukan UTBK. Nah, mungkin yang 4 ini sementara ditinggalkan, tidak dulu nanti skenario plan B-nya seperti apa. Termasuk sekali lagi kalau nanti pada saat kita sudah menentukan UTBK kapan itu belum bisa dilaksanakan, kami juga sudah punya plan B-nya apa. Nah, ini penting saya kira perlu saya sampaikan. Bapak Ibu yang saya hormati, jadi untuk sementara sampai saat ini kita sudah persiapan semaksimal mungkin. Apa yang kita lakukan? Jadi sekali lagi kalau registrasi akun LTMPT tahap pertama, ini untuk adik-adik kelas 12 yang pada waktu itu mendaftar di SNMPTN, jalur SNMPTN, itu nggak masalah, itu nanti sudah tidak perlu mendaftar lagi, itu bisa digunakan. Ya. Itu sudah kita mulai Desember, tanggal 2 sampai 10 Januari. Kemudian yang kedua, sudah kita tutup juga bahwa registrasi akun LTPT tahap kedua, itu kita lakukan cukup panjang. Dan nanti saya sampaikan hasilnya kayak apa. Kalau sekarang ada tuntutan, bukan tuntutan, permintaan dari 1-2 orang membuka lagi akun LTMPT, itu kita punya alasan mengapa kita tidak izinkan. Jadi registrasi tahap kedua ini 7 Februari sampai 5 April. Kemudian yang perlu dicatat dan disampaikan kepada adik-adik siswa dan masyarakat oleh Ibu Bapak sekalian adalah bahwa pendaftaran UTBK itu tanggal 2 sampai 20 Juni. Artinya, loh kok sudah berani Juni, Pak? Nah, ini kan semua online. Jadi tidak ada kontak antara peserta yang mendaftar UTBK SBMPTN dengan panitia. Jadi artinya dari masing-masing dari rumah nggak ada masalah. Kemudian pelaksanaan UTBK itu kita rencanakan 5 sampai 12 Juli 2020.
semoga dan kita mohon Bapak Ibu juga ikut berdoa, semoga pada hari H tanggal 5 sampai 12 itu betul-betul kita sudah bisa melaksanakan UTBK dengan protokol COVID-19, kira-kira seperti itu. Kemudian nanti akan kita umumkan tanggal 25 Juli 2020. Nah, Ibu Bapak yang saya hormati, kita LTMPT itu kan hanya memfasilitasi Bapak Ibu Rektor 85 PTN itu untuk jalur SNMPTN dan SBMPTN. Ada satu jalur lagi, jalur lainnya atau jalur mandiri, istilahnya apa masing-masing, itu juga akan dilakukan setelah pengumuman SBMPTN. Sehingga kalau Bapak Ibu membaca media, di media dan sebagainya, itu masing-masing perguruan tinggi sudah mencoba merencanakan tes mandirinya itu kapan. Nah, termasuk jalur mandiri itu ada yang menggunakan nilai UTBK saja, ada yang campuran UTBK dan tes tertentu, dan lain sebagainya. Sehingga sekali lagi bahwa nilai UTBK itu sangat ditunggu oleh perguruan tinggi, baik itu anggota dari 85 PTN di SNSB maupun teman-teman di swasta itu juga sudah menunggu, banyak yang ingin menggunakan nilai UTBK untuk proses seleksi. Oke, Ibu Bapak yang saya hormati, nah ini saya hanya menekankan saja. Tadi sudah saya sampaikan bahwa pembuatan akun itu 2 tahap ya, yang terakhir sampai 5 April. Nah, ini penekanan saya adalah pendaftaran akun LTMPT sudah ditutup. Nah, jadi artinya yang belum bagaimana? Ya mohon maaf, yang belum berarti tidak bisa mengikuti UTBK. Ya, itu. Kemudian Ibu Bapak yang saya hormati, nah, saya beri gambaran juga sekalian. Termasuk mengapa kita tidak membuka lagi. Kalau kita lihat di SSO portal LTMPT kita, adik-adik peserta yang sudah memiliki akun LTMPT, itu sekali lagi kalau dilihat sekolahnya ada 19.683. Kemudian yang terpenting, Ibu sekalian, di tahap pertama itu yang memiliki akun LTMPT sudah 1.272.000 sekian. Nah, kemudian kita buka tahap kedua yang cukup panjang. Nah, ini mestinya kita peruntukkan adik-adik yang angkatan 2018 dan 2019 yang akan ikut tes lagi, plus adik-adik kelas 12 yang belum punya akun LTMPT, itu jumlahnya nggak banyak, hanya ya banyak tapi tidak sebanding dengan tahap pertama. Hanya 206.934. Jadi artinya waktunya sudah panjang, ternyata yang mendaftar juga tidak banyak. Sehingga totalnya yang memiliki akun LTMPT itu sebanyak 1.479.850 orang. Nah ini Ibu Bapak yang saya hormati, saya kira sudah sangat banyak. Artinya kalau dibanding tahun lalu, taruhlah dari 1,5 lah, saya bulatkan 1,4 atau 1,5. Itu yang diterima melalui jalur SNMPTN itu kurang lebih hanya 96.000. Ya. Karena mohon maaf juga, adik-adik yang sudah diterima melalui jalur SNMPTN itu sudah tidak kita izinkan mendaftar UTBK dan SBMPTN. Nah, ini termasuk, mohon maaf, Bapak Ibu nanti daripada bertanya, saya sampaikan saja bahwa, loh Pak, itu siswa saya verifikasi nggak lolos ya Pak, itu ada beberapa dan sebagainya. Nah, kalau sampai terjadi tidak lolos verifikasi, pasti ada sesuatu yang salah. Nah, yang ini yang saya kira kesalahan itu ya mohon untuk bisa ditanggung. Artinya ya sudah salah itu kan ada 2 kemungkinan ya kesalahan yang tidak disengaja atau kemungkinan kedua mungkin ya ada aspek kesengajaan. Kita nggak tahu. Yang tahu adalah masing-masing yang mengisikan. Nah, sehingga kita tidak izinkan. Sehingga kira-kira kalau taruhlah 90% mendaftar dikurangi yang sudah mendaftar di artinya yang sudah diterima di SNMPTN itu kita akan melayani kurang lebih ya sudah 1,3-1,2 juta. Nah, ini itu mohon dipahami termasuk mengapa kita dengan waktu yang pendek hanya diizinkan ikut tes maksimal 1 kali dan sebagainya. Oke. Ibu Bapak yang saya hormati. Nah, sekarang sudah teknis. Bagaimana pendaftaran UTBK SBMPTN yang itu kita gabungkan. Jadi alur pendaftarannya atau mekanismenya adalah pertama pendaftaran UTBK. Jadi peserta mendaftar UTBK melalui laman portal SSO. Jadi yang sudah memiliki akun itu. Kemudian yang berikutnya peserta memilih pusat UTBK. Pusat UTBK itu artinya misalkan di Jogja, oh itu ada di UNY, ada di UGM, ada yang di ISI, ada di UPN dan sebagainya. Itu memilih ke sana. Misalkan Surabaya ada UNER, ada ITS, ada dan sebagainya. Memilih ke sana. Tetapi secara sistem itu nanti akan dilokalkan, artinya ditempatkan di mana itu tidak bisa memilih. Ya, jadi yang penting adalah memilih pusat UTBK.
Kemudian setelah itu peserta melakukan pembayaran melalui bank. Nah, ini mohon maaf Bapak Ibu juga disosialisasikan, dibantu bahwa didorong, dianjurkan adik-adik ini membayar melalui channel-channel perbankan. Mitra kita ada Bank BNI, Bank Mandiri, dan Bank BTN, yang itu tidak harus hadir atau datang ke kantor cabang. Jadi artinya bisa lewat ATM, lewat SMS banking, kemudian bisa lewat internet banking dan sebagainya, sehingga menghindari kontak atau antrian di pusat-pusat kantor-kantor cabang bank tersebut. Kemudian khusus adik-adik yang mendaftar, artinya peserta KIP kuliah, itu kami sudah ada koordinasi dengan pihak Pusat Pembiayaan Pendidikan, Kemdikbud, dan itu sudah host to host dengan kita, itu akan ada flag bahwa yang bersangkutan ini pendaftar KIPK, sehingga adik-adik ini tidak perlu membayar biaya pendaftaran. Jadi sekali lagi, bagi peserta artinya yang akan mendapatkan ini ya KIP kuliah, sudah punya nomor pendaftaran dan sebagainya, sudah diizinkan di Kementerian Pendidikan Kebudayaan, di bagian pusat pelayanan biaya pendidikan, itu sudah host to host dengan kita dan tidak akan kita tarik biaya. Kemudian yang berikutnya peserta mendapatkan nomor peserta. Jadi kalau setelah bayar bank itu mendapatkan nomor peserta. Kemudian selanjutnya, Ibu Bapak yang saya hormati, peserta adik-adik harus mendaftar SBMPTN. Jadi tahapannya setelah berhasil mendaftar UTBK, peserta dapat mendaftar SBMPTN. Nah, bagaimana caranya? Adik-adik ini diminta untuk memilih program studi, kemudian perguruan tinggi. Kami mohon maaf sekali lagi juga begini, Ibu sekalian. Pada kondisi yang tidak normal ini, dengan kajian-kajian yang kita buat dan kita laksanakan dari sampai 5 tahun yang lalu dan sebagainya, itu pada tahun ini 2020 ini kita terpaksa melakukan ya kebijakan bahwa adik-adik dari jurusan SMA tertentu itu diizinkan ya untuk memilih program studi apa saja di perguruan tinggi tujuan. Jadi artinya mohon maaf mungkin ada yang protes walaupun kita juga sudah punya kajian kepastian. Jadi kalau adik-adik yang dari IPS atau bahasa walaupun bimbingan tes hebat, kemudian bisa mengambil IPA, hasilnya bagus, bisa diterima di kedokteran atau di fisika, matematik, itu biasanya, ya artinya dari data yang kita miliki, kegagalannya sangat tinggi. Sehingga sekali lagi kami mohon maaf adik-adik yang dari IPS dan bahasa ini, nanti ada listnya, daftarnya, boleh mengambil program studi apa saja dan sebagainya. Oke, kemudian kalau tahun 2020 ini kita juga bekerja sama dan membantu Politeknik, ya. Sehingga di pendaftaran UTBK dan SBMPTN 2020 ini ada 8 politeknik negeri yang ikut bergabung pendaftaran di kita. Jadi nanti mohon sekali lagi adik-adik yang akan kuliah memilih di politeknik itu nanti kliknya ya politeknik, kalau di perguruan tinggi. Tetapi kami mohon maaf juga tidak bisa cross. Artinya kalau memilih politeknik maka 2 pilihan program studi tersebut yang bisa di perguruan tinggi yang sama atau perguruan tinggi yang berbeda harus juga di politeknik. Jadi di 8 politeknik yang bergabung kita. Tapi kalau memilih PTN itu berarti bisa cross di 85 PTN yang itu sekali lagi bisa di satu PTN dua-duanya, 2 pilihannya, kemudian ada bisa yang satu di misalkan UGM, satunya di UNER dan sebagainya. Oke, jelas. Jadi Bapak Ibu sekali lagi adik-adik tidak perlu ragu. Kok ini ada politeknik, oh kok ini kok ada jurusan saya dari IPA boleh mengambil prodi apa saja di PTN tujuan, ya saya dari IPS bahasa kok hanya boleh mengambil prodi-prodi tertentu yang prodi IPS, nah, itu sudah tidak sekali lagi tidak dibicarakan lagi kira-kira gitu. Kemudian bagi adik-adik yang mengambil program studi olahraga dan seni itu harus mengupload portofolio. Jadi yang dipersyaratkan misalkan olahraga seni, mengambil seni apa dan sebagainya diisi atau di mana itu harus upload portofolio. Termasuk portofolio membuatnya seperti apa itu di web kita sudah sangat lengkap, bagaimana mempersiapkan portofolio dan sebagainya. Kemudian yang berikutnya peserta melakukan konfirmasi dan simpan permanen. Jadi mohon maaf kalau adik-adik ini sudah konfirmasi dan simpan permanen, sekali lagi tinggal mengunduh kartu tanda peserta UTBK SBMPTN. Tidak bisa merubah-rubah lagi kalau sudah simpan. Nah, itu kira-kira yang harus diperhatikan oleh teman-teman semua. Baik,
Ibu Bapak yang saya hormati dan adik-adik semua, jadi kalau kita petakan jurusan SMTA itu kan ada kira-kira gambarannya SMA, oh tidak terlalu rumit kalau SMA, IPA, IPS, bahasa, keagamaan atau teologi. MA, Madrasah Aliyah, itu juga relatif tidak terlalu rumit, IPA, IPS, bahasa, agama, jelas. Nah, ini yang kami mohon sekali lagi agak teliti, dicermati kepada perguruan tinggi tujuan, dan adik-adik ini juga mohon kesadarannya yang dari SMK agar tidak berusaha untuk memilih program studi yang tanda petik sebetulnya tidak linear dengan apa yang dipelajari di SMA. Karena sekali lagi di SMK ini jurusan itu didasarkan pada 49 program keahlian. Nah, dari sesuai dengan peraturan Dirjen Dikdasmen nomor 6 tahun 2018. Jadi kalau yang SMA, MA, paket C itu relatif mudah, tapi kalau yang ini sekali lagi agak rumit. Kemudian kalau paket C hanya 3 IPA, IPS, bahasa, kira-kira seperti itu. Nah, Ibu Bapak yang saya hormati dan adik-adik semua, ini semua artinya anak IPA boleh mengambil apa, IPS apa, bahasa apa di program studi tujuan perguruan tinggi yang akan diinginkan itu, lihat persyaratan di PTN tujuan dan diterapkan pada sistem pendaftaran. Jadi artinya pada saat pendaftaran itu nanti adik-adik sudah langsung, misalkan saya dari IPA, oh longgar bisa memilih manapun. Oh saya dari IPS, itu yang boleh dipilih di perguruan tinggi mana apa saja. Jadi artinya secara sistem sudah kita buat sedemikian rupa sehingga nanti adik-adik tidak masalah. Oke. Ibu Bapak yang saya hormati, saya sedikit saja menginformasikan yang ini selalu ada pertanyaan bahwa 2020 kondisi tidak normal, tes UTBK hanya yang digunakan materinya hanya tes potensi skolastik. Nah, itu sebetulnya apakah representatif atau tidak? Sebetulnya hanya dengan tes skolastik. Jadi kalau kita lihat sekali lagi bahwa TPS itu mengukur kemampuan kognitif yang dianggap penting untuk keberhasilan di sekolah formal, ya, khususnya pendidikan tinggi yang kita rancang di sini. Ya, di TPS sendiri itu yang diujikan sebetulnya ya, ada pertama kemampuan penalaran umum. Ya. Kemudian kemampuan kuantitatif, pengetahuan dan pemahaman umum, dan yang terakhir kemampuan memahami bacaan dan menulis. Jadi artinya apa? Dengan 4 subtes ini yang di dalamnya itu sebagai contoh namanya kuantitatif, itu mencakup pengetahuan dan penguasaan matematika dasar. Nah, ini sebetulnya termasuk sudah kita bisa gunakan untuk pembobotan adik-adik peserta itu mau mengambil program studi apa di perguruan tinggi tujuan. Ini sekali lagi karena kondisi tidak normal tadi, sekali lagi kami sudah ada kajiannya, kemudian pembobotan dan sebagainya itu akan kita lakukan. Jadi percayalah, insya Allah tetap kita bisa mendapatkan peserta siswa yang kualitasnya terbaik dari yang baik-baik untuk bisa masuk ke perguruan tinggi. Oke. Ibu Bapak yang saya hormati dan adik-adik semua, jadi sekali lagi kalau kita bicara pusat UTBK itu di mana saja, itu kita bekerja sama dengan pusat-pusat UTBK yang menyebar di seluruh Indonesia. Jadi artinya dari Sabang sampai Merauke ada. Jadi sekali lagi pada kondisi COVID-19 ini kami berharap dan mohon bantuan. Mohon bantuan kepada Bapak Ibu Guru BK maupun adik-adik yang akan mengikuti seleksi, akan mengikuti UTBK. Tolong saat ini, khusus 2020 ini, mohon adik-adik itu bisa melakukan mendaftar tes di pusat UTBK daerah masing-masing yang terdekat dari tempat tinggal dari Bapak Ibu semua. Jadi artinya, sekali lagi, ya misalkan yang Surabaya ya Surabaya, kemudian yang Jogja ya Jogja. Tapi kalau misalkan Jogja, lah saya di perbatasan nih Pak, di Prambanan, Kalasan, Klaten, kemudian Magelang, Muntilan, Salaman, apakah harus ke Jawa Tengah? Enggak, yang terdekat enggak masalah, silahkan. Tapi artinya pilih yang terdekat, karena kita juga belum tahu kondisinya seperti apa. Itu nanti protokol COVID kalau ada perpindahan dari daerah satu dengan daerah lain seperti apa dan sebagainya. Karena hasil pemetaan data kita tahun 2019 itu mohon maaf, ternyata banyak adik-adik itu mantepnya kalau mau ngambil UI, orang Jogja ya tesnya di UI, ngambil ITB tesnya ikut di Bandung, dan sebagainya dan sebagainya. Ini tolong untuk kali ini kami tekankan akan melakukan tes dimanapun di 74 pusat UTBK PTN itu, kalau nilainya sama, ya, mau masuk kemanapun itu perlakuannya akan sama. Jadi tidak ada istilahnya itu, oh kalau tes di lokasi perguruan tinggi yang dituju itu kemungkinan diterimanya akan lebih besar dan sebagainya. Nggak ada. Oke, baik teman-teman semua. Jadi sekali lagi kami mohon bantuan dan kesadaran dari semuanya, disarankan mengikuti tes di pusat UTBK kota masing-masing.
Oke, Bapak yang saya hormati. Sekarang kapan pelaksanaan tes UTBK itu? Jadi sekali lagi plan A-nya adalah ini dari 5 sampai 12 Juli 2020. Ya. Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat 1 minggu. Yang Jumat 10 Juli ini yang nanti hanya 2 sesi, yang lain 4 sesi. Nah, kemudian kita basisnya semua waktu Indonesia masing-masing, entah WIB, WITA, Timur dan sebagainya. Nah, itu sudah kalau dimulai jam 7 di tempat masing-masing. Nah, kemudian Ibu Pak yang saya hormati, nanti sangat tergantung dari jumlah pendaftarnya. Ya, kami sudah minta di pusat-pusat UTBK itu ada beberapa pusat UTBK yang mungkin akan menambahkan hari. Jadi minggu sampai minggu. Ternyata pendaftarnya masih banyak. Oke, kita lakukan di Senin dan Selasa hari berikutnya, tadi tanggal 13-14. Nah, itu bagi mereka, artinya pusat-pusat UTBK yang pesertanya sangat banyak, itu akan kita lakukan seperti itu. Tetapi ada juga yang di pusat UTBK tertentu yang tidak membutuhkan sampai minggu, ada juga yang misalkan, 5 hari selesai, dan sebagainya. Oke, dan jadwalnya sekali lagi antara di hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, Minggu dengan Jumat itu beda. Jadi kalau Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu itu 4 sesi masing-masing kira-kira seperti ini. Nanti termasuk paparan ini akan kita upload di web resmi kita LTMPT sehingga Bapak Ibu nanti bisa download materi ini. Oke, kalau hari Jumat itu sekali lagi hanya akan kita lakukan 2 sesi. Ya. Itu dimulainya juga berbeda, jadi lebih rileks begitu. Jadi mulainya jam 8, tes betulan 8.30, kalau siangnya sekali lagi kita mulai 13.30, kemudian selesai 15.45. Itu. Kemudian Ibu Bapak yang saya hormati, kami mohon maaf sekali lagi, kita masih ya pada kondisi pandemik COVID-19. Sehingga pelaksanaan UTBK 2020 itu kita menggunakan protokol COVID-19. Nah, sehingga kita sudah membuat protokol, Ibu sekalian, untuk teman-teman LTMPT itu harus melakukan apa saja. Nah, itu sudah. Kemudian pusat-pusat UTBK itu harus melakukan tahapan seperti apa. Itu juga sudah dipegang. Nah, yang saya sosialisasikan di sini itu adalah bagi peserta UTBK. Jadi adik-adik yang akan mengikuti UTBK. Jadi, Ibu Bapak yang saya hormati, saya kira kita berusaha semaksimal mungkin untuk bisa memenuhi persyaratan protokol COVID-19. Jadi, apa yang harus dilakukan adik-adik ini sebelum pelaksanaan ujian? Ya, sebelum. Pertama, semua SOP atau protokol teknis tetap berlaku untuk melaksanakan UTBK. Jadi, artinya, ya kami terus terang UTBK itu protokolnya sudah ada, tidak boleh membawa HP, pemeriksaan, dan sebagainya. Itu tetap kita laksanakan. Kemudian yang kedua, ya pada saat persiapan ini sebelum pelaksanaan, peserta ujian diwajibkan menggunakan masker. Jadi artinya kita juga mendukung agar tidak terjadi penyebaran COVID-19 dan sebagainya. Adik-adik semua peserta wajib menggunakan masker. Kemudian peserta masuk ruang ujian dengan mengikuti protokol kesehatan. Jadi artinya termasuk sekali lagi kita cek temperaturnya, kita minta untuk membersihkan hanya menggunakan disinfektan dan sebagainya. Kemudian peserta masuk ruang ujian dengan mengikuti protokol kesehatan, termasuk jaga jarak dan sebagainya. Itu antriannya masuk ke ruang dan sebagainya itu kita atur. Makanya kita terus terang pada kondisi sekarang itu komputer-komputer yang kita gunakan itu ya hanya bisa kurang lebih separuh lah atau 60%. Jadi jarak dan sebagainya itu ya jarak komputer antar satu dengan yang lain itu tetap kita perhatikan. Kemudian yang berikutnya, yang keempat, sebelum memasuki lokasi atau ruang ujian, para peserta harus dipastikan dalam kondisi sehat dan melalui prosedur pemeriksaan COVID-19. Ya. Dari poin 4 itu, kami mohon maaf dan mohon kesadarannya, apabila peserta tidak memenuhi protokol kesehatan COVID-19, maka peserta tidak diperkenankan mengikuti ujian. Jadi sekali lagi, jangan sekali lagi membuat orang lain susah kalau misalkan teman-teman itu jelas-jelas baru positif, ya, kok memaksakan untuk ikut dan sebagainya. Itu tolong jangan. Jadi artinya panitia itu berhak untuk melarang peserta yang memang ada masalah kesehatan. Oke. Kemudian pada pelaksanaan ujian, selama pelaksanaan bagaimana? Semua SOP protokol teknis tetap berlaku untuk pelaksanaan UTBK. Kemudian peserta ujian diwajibkan menggunakan masker, dan di antara komputer satu dengan komputer yang lain, di tengah itu akan kita sediakan disinfektan sehingga adik-adik bisa selama melakukan proses
tes UTBK itu bisa membersihkan 1-2 kali, kira-kira seperti itulah. Jadi termasuk biar keyboardnya dan sebagainya ya betul-betul tidak tercemar kalau ada yang satu positif dan sebagainya. Oke, kemudian apabila peserta merasakan indikasi permasalahan kesehatan dalam pelaksanaan ujian, harus tetap mengikuti protokol kesehatan. Jadi kami di pusat-pusat UTBK itu yang menyediakan tim kesehatan, termasuk ada ambulan dan sebagainya. Nah ini ya tapi jangan dilihat bahwa kok ngeri ya, bukan. Ini hanya kita coba untuk memberikan pelayanan yang terbaik, gitu ya. Kemudian pasca pelaksanaan ujian. Jadi sekali lagi SOP protokol teknis tetap berlaku untuk pelaksanaan UTBK. Kemudian peserta ujian diwajibkan tetap menggunakan masker. Waktunya hanya 105 menit. Jadi artinya menggunakan masker itu kan 4 jam yang bisa kita lakukan dengan persiapan dan sebagainya, mungkin saya kira nggak masalah. Kemudian peserta keluar ruang ujian dengan mengikuti protokol kesehatan. Jadi artinya tetap itu. Nah, kemudian Ibu Bapak yang saya hormati, dengan segala pertimbangan membantu masyarakat pada kondisi pandemi COVID-19 dan sebagainya, ini UTBK adik-adik itu hanya kita wajibkan membayar pendaftaran UTBK yang itu sebagai syarat pendaftaran SBMPTN sebesar 150.000. Ini terus terang kami 150.000 itu sebetulnya nggak cukup ya, karena sekali lagi semua juga baru kondisi seperti ini, pemerintah juga subsidi ke kita banyak dikurangi karena masing-masing kementerian juga dipotong dan sebagainya. Tapi inilah kira-kira 2020 ini kita laksanakan semaksimal kita bisa melakukan dengan berbagai pertimbangan dan berbagai mungkin perhitungan. Baik, saya kira itu Ibu Bapak yang saya hormati. Sekali lagi kita LTMPT itu sudah mestinya sudah beberapa bulan yang lalu kita punya kantor LTMPT itu di Gedung D, lantai 2 Kemdikbud, pintu 1 Senayan, ya, dengan alamat sekretariat, telepon dan sebagainya ini sama dengan waktu di Tamrin. Kemudian yang penting, mohon maaf kalau hari-hari ini di sana juga kosong karena semua bekerja dari rumah, ya. Kemudian yang penting sekali lagi kami tekankan kepada Ibu Bapak sekalian, adik-adik peserta atau siswa semuanya, masyarakat, bahwa semua informasi resmi ya, itu akan kita sampaikan melalui web LTMPT. Jadi artinya kalau informasi di luar itu kami LTMPT tidak bertanggung jawab. Karena sekali lagi mohon maaf, walaupun kondisi seperti ini ternyata masih ada saja masyarakat yang tanda petik membuat bingung bagaimana masuk ke perguruan tinggi dengan membuat prediksi-prediksi, dengan menawarkan macam-macam dan sebagainya. Jadi artinya informasi resmi ada di web LTMPT. Saya kira itu. Baik, saya kira itu Pak Anwar, Ibu Bapak yang saya hormati. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Prof. Budi. Beberapa hal penting sudah disampaikan. Nah, untuk kesempatan berikutnya, sambil kami merekap pertanyaan lewat chat dan juga lewat YouTube, Bapak Ibu yang bergabung melalui Zoom, dipersilakan untuk mengajukan pertanyaan. Teknisnya silahkan klik partisipan di bawah, kemudian dialog kanan itu di bawah kiri ada raise hand, dipersilakan Bapak Ibu untuk raise hand, nanti akan saya sebutkan nama, kemudian nanti diberi kesempatan oleh tim teknis untuk menyampaikan pertanyaan. Silakan Bapak Ibu, empat dulu. Bapak Radian Juniarto Putro. Dipersilakan Pak Radian. Selamat pagi Pak. Ya, mohon menyebutkan dari mana Pak Radian? Dari Pontianak Pak. Ya, silakan Pak, singkat saja pertanyaannya supaya poin-poin penting bisa ditangkap oleh Prof. Budi. Nah, gini Pak, ini kan kita cuma satu kali ya Pak ya? Ya, betul. Peserta satu kali ya. Oke. Dan itu kalaupun semisal ini, kemarin itu banyak peserta yang main dua kaki di itu, semisal di IPA atau di IPS. Tahun kemarin kayak gitu Pak. Sekarang apakah bisa seperti itu? Oh, maksudnya prodi campuran begitu Pak? Ah, bukan campuran. Dua lagi, mainnya dua lagi. Oh, itu ikut tesnya 2 kali. Iya. Ya, ditangkap Pak Radian. Jadi pertanyaannya satu kali. Jadi, dilanjutkan Pak Aji Widodo. Pak Aji Widodo. Ya, halo selamat pagi. Dari mana Pak Aji? Izin Pak, dari SMA Negeri 26 Jakarta. Ya. Oke, ada beberapa pertanyaan yang hendak kami ajukan. Yang pertama, apa pertimbangan siswa memilih PTN dan prodi yang berpeluang berdasarkan kemampuan siswa tersebut jika dia tidak mengetahui hasil UTBK? Itu yang pertama ya Pak. Ya. Terus yang kedua, menghindari siswa tidak meninggalkan SBMPTN dan memilih mandiri. Terus kemudian yang ketiga, apakah sistem penilaian pembobotan IRT berlaku untuk sehari atau keseluruhan peserta? Dan yang terakhir, Mohon maaf, ya diulangi Pak, yang tiga tadi Pak, pembobotan?
yang ketiga, izin saya ulangin, apakah sistem penilaian pembobotan IRT berlaku untuk sehari atau keseluruhan peserta? Terus kemudian yang keempat dan yang terakhir ini mungkin Pak, bagaimana penilaian atau pembobotan siswa yang lintas jurusan? Oke, satu lagi dulu supaya Prof Budi nanti bisa merekam dengan pertanyaan. Pak Rizky Novirson. Oke. Ya, Pak Rizky silakan. Terima kasih sebelumnya Pak atas penjelasannya. Saya Rizky Novirson Pak dari SMA 1 Gunung Talang, Kabupaten Solo, Sumatera Barat. Sumatera Barat ya. Ya, dari penjelasan yang Bapak sampaikan tadi cukup jelas bagi saya. Namun ada dua pertanyaan singkat sini Pak yang perlu saya tanyakan. Yang pertama, nah jika peserta memiliki nomor pendaftaran KIP kuliah dan ada flag bebas bayar, maka langsung mendapatkan nomor peserta. Pertanyaannya, bagaimana kita tahu bahwa si peserta memiliki flag bebas bayar tersebut? Ya. Yang kedua, sebelum masuk ruangan ujian kan diterapkan protokol COVID-19, Pak. Nah, untuk petugas di lapangan nanti, apakah cukup memungkinkan untuk jumlah peserta sebanyak itu, dan kira-kira butuh waktu berapa lama sebelum siswa masuk ke dalam ruang ujian? Mungkin sekian, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih, Bapak Ibu. Mohon Prof Budi berkenan untuk memberikan jawaban sebelum dilanjutkan pada pertanyaan berikutnya. Monggo, Prof Budi. Ya, baik. Terima kasih. Pertama, Pak Radian ya dari Pontianak. Jadi tadi sekali lagi sudah saya sampaikan, mohon maaf, dan kita pada kondisi yang tidak normal. Ya. Sudah saya sampaikan, ujian itu hanya diizinkan, hanya setiap peserta hanya diizinkan mengikuti UTBK 1 kali. Ya, itu sekali lagi, karena 1 kali saja, kira-kira yang harus kita layani 1,2 juta. Dari waktu yang kita miliki yang relatif pendek, karena tanggal 25 itu sudah harus ada hasil. Hasil itu bukan hasil UTBK, tapi hasil seleksi. Karena PTN akhir bulan Juli itu sudah penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri. Jadi sekali lagi, dengan segala pertimbangan dan segala permohonan maaf, kita mengoptimalkan apa yang bisa kita lakukan. Jadi sekali lagi hanya 1 kali. Kalau masalah mau 2 kaki, 3 kaki, sekarang itu, baik itu anak IPA maupun IPS, maupun bahasa, itu tesnya itu hanya 1 kali itu yang diteskan, semua sama. Hanya di TPS, materi TPS. Jadi nggak masalah, nggak usah 2 kali, 3 kali kaki tadi nggak perlu. Karena sekali lagi, baik IPA maupun IPS, bahasa, itu tesnya semua sama, hanya TPS saja. Tadi sudah saya jelaskan, di TPS itu ada 4 subtes. Nah, subtes itu yang akan kita pakai untuk pembobotan, akan masuk ke program studi mana dan sebagainya. Itu untuk yang pertama. Kemudian yang kedua, ya Pak Aji Widodo dari 26 Jakarta. Ya. Jadi begini, Pak Aji, kalau terus terang, kalau kita bicara SNSB, itu sudah terintegrasi dan kita urus, kita fasilitasi Bapak Ibu Rektor itu di LTMPT. Dan sudah disepakati, disetujui oleh Bapak-Bapak Rektor semua, yang sudah diterima di SNMPTN, tidak diizinkan untuk mendaftar UTBK SBMPTN. Hanya clear. Nah, pertanyaannya, bagaimana kalau di Mandiri dan SBMPTN? Nah, ini terus terang, kami belum bisa ngatur, Pak. Karena Bapak Ibu Rektor kita kan hanya melaksanakan. Bapak Ibu Rektor 85 itu belum ada kesepakatan bahwa oke, yang sudah diterima di SBMPTN tidak boleh mendaftar jalur mandiri. Itu nggak ada kesepakatan itu. Sehingga ya terus terang begini, Pak. Adik-adik yang mendaftar SBMPTN itu ada kemungkinan pilihan 1, pilihan 2. Kira-kira gitu. Kalau pilihan 1 mungkin sudah mantap. Pasti nggak akan pindah, kira-kira seperti itu. Tapi kalau yang pilihan 2, ini ada kemungkinan pasti akan pindah di jalur mandiri. Nah, itu termasuk kalau ngeremnya gimana, kita tidak bisa ngerem, Pak. Jadi itu tergantung dari masing-masing. Jadi artinya apa? Artinya ya ada kemungkinan perguruan tinggi itu yang sudah menerima jalur SBMPTN, itu ada sekian persen orang itu nanti akan meninggalkan. Nah, itu sekali lagi mohon maaf kami belum bisa melakukan. Kemudian untuk scoring, penskoran dari tes UTBK ini, TPS. Jadi jangan khawatir, Pak. Kita akan melakukan penskoran itu sebanyak, ada yang 30 sesi, ada yang 38 sesi. Jadi dengan kata lain, semua selesai, kemudian baru kita lakukan penskoran. Jadi artinya semua sama. Jangan khawatir antara yang di depan, di belakang, dan sebagainya akan mendapatkan perlakuan beda. Tidak. Ya. Kemudian pembobotan lintas jurusan itu, ya sekali lagi kami dari LTMPT ini
prosedurnya itu ada yang kita rahasiakan, ada yang tidak kita rahasiakan. Nah, itu termasuk sekali lagi kami mohon maaf untuk khusus 2020 ini yang mestinya tahun kemarin kita sudah transparan, nilai kita berikan dulu kemudian baru memilih. Nah, itu tahun ini nggak bisa karena waktunya semua udah empet-empetan nggak karuan. Jadi nggak mungkin kalau harus nilai kita berikan kemudian adik-adik baru memilih. Makanya pendaftaran UTBK dan SBMPTN secara bersama itu tadi sudah saya sampaikan kelemahannya. Nah, kemudian pertanyaan Bapak tadi, lah nggak tahu nilai kok memilih prodi apa dan sebagainya. Ya, itu kan kira-kira adik-adik itu ya sudah punya gambaran. Gambarannya itu kira-kira dia kemampuan di SMA-nya seperti apa dan sebagainya itu pasti sudah. 2 tahun yang lalu dan sebelumnya mulai tahun 2008 sampai 2018 itu juga sama, tidak tahu nilainya dia mendaftar di mana kan gitu. Jadi artinya kami di 2020 ini sekali lagi mohon maaf terpaksa adik-adik itu ya tidak tahu Prof Budi. Oh, mohon sinyalnya Prof Budi. Oke, sudah dengar ya? Iya, siap Prof. Ya. Oke, jadi KIP kuliah. Tadi sudah saya sampaikan sebetulnya. Mohon izin hilang lagi, Prof. Oke. Jadi tadi sudah saya sampaikan, kami itu host to host dengan kementerian, Kemdikbud. Nah, sehingga dari situ itu adik-adik bisa tahu itu begitu dia mendaftar akun LTMPT-nya apa, kemudian tanggal lahir berapa, NISN, NPSN apa, kalau dia itu sudah mempunyai atau diizinkan ada KIP, punya KIP kuliah, itu sudah pasti akan diketahui di situ secara langsung. Jadi detik per detik kita datanya itu pertukarannya dengan Kemdikbud. Jadi nggak masalah ya. Bisa tahu, artinya begitu mendaftar, mengisi data itu akan tahu. Ya. Kemudian masalah protokol COVID itu juga sekali lagi kami nanti di pendaftaran itu di kartunya akan kita tuliskan adik-adik bisa datang lebih awal, tapi sekali lagi mulai tahun kemarin 2019 itu kan dengan kita sebar ke beberapa sesi pagi, siang, sore, kemudian hari yang berbeda, itu kan di masing-masing pusat UTBK itu hampir kayak nggak ada kegiatan. Ya. Artinya nggak kelihatan kalau ada tes UTBK itu nggak kelihatan. Jadi artinya insya Allah kami dari panitia itu akan siap. Jadi sebagai contoh saja lah, sebagai contoh, gimana ngukur temperatur. Nah, itu nanti setiap perguruan tinggi yang dibuka hanya 2 gerbang, mungkin 2 atau 3. Udah sebelum masuk ke kelas-kelas itu sudah diukur temperaturnya pada waktu masuk gerbang misalkan. Jadi sudah kita perhitungkan semua. Jadi teman-teman saya kira tidak perlu khawatir bahwa nanti akan terjadi kemunduran dan sebagainya. Saya kira itu Pak Anwar. Terima kasih Prof. Ini ada yang bergabung dari Jeddah, Prof Budi. Ya. Pak Alvan ini pada kondisi nanti, barangkali nanti ada kebijakan khusus seandainya para peserta yang dari luar negeri, kemarin juga ada pertanyaan dari atas Denhak, bagaimana Prof pelaksanaannya jika pada saat UTBK nanti masih pada kondisi yang sekarang ini, Prof? Terima kasih ini telah bergabung dari Konselor Sekolah Indonesia Jeddah, Prof. Ya, baik, terima kasih. Saya kira sudah kirim surat ke kita dan sudah kita jawab. Jadi pada kondisi COVID-19 ini, kita tidak bisa melayani teman-teman yang di luar negeri. Karena apa? Karena kita tidak melakukan tes secara daring. Ya, secara daring. Pertanyaannya lagi, mengapa LTMPT kok tidak berani untuk melakukan tes secara daring? Ya kan? Termasuk pertanyaannya kita, terus terang kami belum punya instrumen yang bisa meyakinkan dengan ujian daring itu bahwa yang bersangkutanlah itu yang mengerjakan. Sampai detik ini belum ada sistem apapun, dimanapun, di negara manapun. Apalagi jumlahnya banyak. Ya. Kalau misalkan, oke, berarti Bapak kan meragukan kejujuran. Gitu. Kira-kira kan seperti itu. Tapi yang terjadi seperti itu, masyarakat kita. Seperti ini, saya di sini. Ini di sebelah saya ini, di sini itu ada cucu saya, tapi kan nggak kelihatan. Kalau tes, bisa kita lakukan. Kita hubungkan dengan komputer yang lain, yang diawasi adalah yang melakukan tes seperti ini saya kelihatan, tetapi sebetulnya yang ngerjakan di sebelah saya, yang itu tidak kelihatan di kamera ini. Nah, itu. Jadi sekali lagi Jeddah sudah kita jawab bahwa kita LTMPT tidak melakukan tes secara daring, sehingga kita tidak bisa membantu tahun ini untuk melakukan itu. Silahkan, saya kira di jalur mandiri itu teman-teman masing-masing perguruan tinggi itu punya cara, entah itu kerjasama, entah yang lain, silahkan pakai itu dulu. Karena kita pada kondisi yang sekarang ini kita tidak bisa melakukan. Saya kira itu Pak Anwar. Terima kasih Prof Budi. Mudah-mudahan sudah terjawab, Pak Afan.
Kemudian kalau terkait dengan pertanyaan KIP kuliah karena berkebangsaan Indonesia tapi lahir besar di Saudi, saya pikir nanti komunikasi langsung dengan Pusat Pembiayaan Pendidikan di Kemdikbud. Baik, lanjut ke Pak Gangga. Pak Gangga Adi. Mas Pak Gangga Adi Purwanto, silakan Pak. Ya. Silakan Pak. Singkat-singkat saja Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari pertanyaannya, saya ulang lagi. Tahun ini kan waktu tesnya 105 menit. Dari mana Pak Gangga? Pak Gangga dari mana? Dari mana? Dari Purwokerto, Jawa Tengah. Purwokerto, oke ya. SMA mana? SMA mana? SMA Al-Irsad, boarding school. Oke, ya. Silakan Pak, singkat saja Pak. Ya, tahun ini waktu tesnya kan 105 menit, berkurang dari sebelumnya 120 menit. Apakah jumlah soalnya berkurang atau masing-masing subtes berapa seperti itu? Oke, terima kasih Pak Gangga. Yang kedua, ada lagi. Ya. Yang kedua, untuk siswa yang mau ikut IPC apa masih diperbolehkan? Terus peluang lulusnya sama dengan siswa yang ikut kelompok sosum atau saintek dengan nilai yang sama? Ya, terus apakah ada planning kedua nih, sekiranya kondisinya masih seperti ini, terus planning keduanya itu seperti apa? Kemudian tadi mungkin sudah ditanyakan tentang pembobotan soal ya. Apakah kemudian nilai pembobotan itu per subtesnya, per prodi yang dipilih, atau apa rapot juga berfungsi kayak gitu? Oke, itu mungkin pertanyaannya. Bu Sofi ya Tunisia. Tadi Pak Arfan sudah lewat chat. Bu Sofi. Ya, halo, Assalamualaikum. Silakan Bu. Iya Pak, izin bertanya. Saya dari SMA Negeri 17 Pandeglang. Ya, Banten. Banten ya, silakan Bu. Poin-poin saja. Poin-poinnya ingin menanyakan bobot untuk nilai tahun ini seperti apa gitu. Soalnya kan kalau misalkan tahun-tahun kemarin sebelumnya, kalau misalkan benar ada poinnya berapa, jika salah apakah ada minus atau seperti apa? Gitu. Ya, satu lagi Pak Bapak Komang Purna, satu lagi. Komang Purna. Jadi kami memilih berdasarkan urutan ranking dari atas Bapak Ibu. Monggo silakan Pak Komang Purna. Ya, baik Pak, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Komang Purna dari Karangasem, Bali. Ya. Sebenarnya tadi sudah ada yang ditanyakan, cuma lewat satu pertanyaan. Saya baca di info bahwa kelompok tes sekarang kan saintek dan sosum, walaupun tesnya TPS dan tadi dibilang katanya sama. Jadi di mana letak perbedaan saintek dan sosumnya itu? Apakah nanti di pengolahan IRD-nya yang milih saintek maka diolah di saintek saja dan sosum di sosum saja, atau bagaimana? Terima kasih. Iya, terima kasih Pak Komang. Mohon berkenan Prof Budi, kalau yang tadi sudah dijelaskan barangkali tidak perlu diulang Prof. Ya, oke. Silakan Prof Budi. Terima kasih Pak Gangga. Ini pertanyaannya sudah detail banget kayak bimbingan tes saja ini, jumlah soal. Jadi intinya begini ya. Jadi mohon bantuan semuanya teman-teman, termasuk orang yang akan menang itu adalah orang yang siap, nggak usah mikir yang lain-lain. Ya. Jadi artinya kalau pertanyaannya termasuk jamnya dikurangi, apakah juga akan soalnya berkurang dan sebagainya, nah, itu adalah dapur kita. Tapi yang penting adalah bahwa tolong adik-adik itu persiapan dengan baik. Ya pasti itu hasil analisis kita, oh ternyata mestinya yang kuantitatif itu seperti apa dan sebagainya, ya, itu di TPS yang akhirnya ada yang kita kurangi soalnya dikit dan sebagainya. Tapi yang jelas ada pengurangan waktu 15 menit itu ya konsekuensinya adalah ada pengurangan jumlah soal. Ya. Oke, kemudian tadi sudah saya sampaikan termasuk pertanyaan Pak Komang. Jadi nanti adik-adik itu masing-masing akan tahu ya, di perguruan tinggi masing-masing itu program studi apa itu boleh didaftari dari SMA jurusan apa. Ya. Ini mohon maaf, yang memang diuntungkan adalah anak-anak adik-adik yang dari IPA. Dari IPA itu akan leluasa. Karena memang sejak dulu hasilnya kita evaluasi ya seperti itu. Jadi anak IPA ini agak lebih luas dan kenyataannya di lapangan namanya dari yang mengambil program studi akuntansi, manajemen, kemudian ilmu ekonomi, kemudian psikologi, HI, dan sebagainya itu kan banyak yang dari anak-anak IPA. Nah, jadi sekali lagi anak-anak IPA itu nanti baik IPS atau bahasa itu bisa melihat dulu di PTN tujuan. Nah, saya pengen ngambil hukum misalkan. Fakultas hukum itu bisa didaftari dari jurusan SMTA apa. Oh kalau IPA ternyata boleh. Oh kalau IPS boleh. Nah ini misalkan. Kemudian kedokteran misalkan. Oh kedokteran ternyata hanya boleh yang dari IPA saja, yang dari IPS nggak boleh. Dan sebagainya itu sudah akan ada di web masing-masing perguruan tinggi, dan itu sudah kita terjemahkan di dalam sistem pendaftaran kita, sehingga adik-adik itu boleh memilih program studi apa, karena dia dari jurusan apa, itu sudah ada di situ. Ya. Kemudian masalah pembobotan, itu sekali lagi pendekatan kita banyak, jadi berdasarkan basis data yang sudah ada, nah,
Artinya adik-adik itu prestasinya seperti apa di perguruan tinggi, kita hubungkan dengan nilai-nilai subtes TPS dan sebagainya, itu kita lakukan kajian. Kemudian setelah itu ada juga kita akan melakukan, setelah tes dilakukan semua, kemudian baru kita olah, kemudian dari situ kita lihat dan sebagainya, anak IPA, IPS dan sebagainya, kemudian klaster jurusan dan sebagainya, kemudian baru kita lakukan pembobotan yang saat ini 2020. Jadi artinya kalau ditanya ya saya sendiri aja belum tahu, apalagi teman-teman, kira-kira kan seperti itu. Jadi makanya kalau ada orang-orang yang bisa memprediksi atau menginformasikan tahu sebelum waktunya itu, ya terserah mau percaya atau tidak percaya. Jadi artinya saya pribadi aja sampai sekarang juga belum tahu. Ya, oke. Kemudian sama di Pandeglang masalah pembobotan, kemudian Pak Komang saya kira juga sudah terjawab. Jadi artinya bahwa sekali lagi saya sampaikan biar clear ya, karena kondisi COVID-19 ini ya, kita 2020 ini UTBK kita yang kita teskan hanya TPS saja. TPS itu terdiri dari 4 subtes tadi yang susah saya sampaikan, ada kuantitatif, ada penalaran dan sebagainya. Nah, dari 4 subtes inilah yang akan kita bawa ke pembobotan nantinya, entah itu klaster dari ada 19 bidang ilmu, kemudian dari 19 itu masing-masing masuk program studi apa saja di perguruan tinggi, karena di perguruan tinggi ada 3.000 sekian program studi yang ikut kita, kemudian kita klasifikasikan ke situ, kemudian yang akhirnya nanti setelah ada kajian, ada hasil analisis pada waktu penskoran, kemudian akan dilakukan pembobotan. Tapi sekali lagi yakinlah Ibu Bapak sekalian, kami di LTMPT ini membantu Bapak Ibu Rektor untuk mendapatkan memprediksi tes kita itu bahwa adik-adik ini mampu menyelesaikan studi di perguruan tinggi, kita akan melakukan seleksi yang terbaik dari yang baik, sehingga itulah yang akan kita lakukan. Saya kira itu Pak Anwar. Terima kasih Prof. Barangkali ada pertanyaan muncul kalau Pros Mayor Prof, ada banjir atau listrik mati dan sebagainya Prof. Ya. Jadi begini, intinya begini, seperti tahun-tahun sebelumnya, dari tahun kemarin pun, itu kami, panitia, LTMPT, dan pusat-pusat UTBK mitra kita, itu pasti akan mempertimbangkan itu semua. Jadi artinya, misalkan ada post major, ya sudah komunikasi antara pusat dengan pusat UTBK, kita putuskan, oke, yang daerah ini, pusat UTBK ini sementara dihentikan, kemudian akan diganti pada waktu lain dan sebagainya. Itu yang jelas kami dengan bersama-sama dengan pusat UTBK daerah itu yang akan memutuskan apakah perlu dilakukan penundaan dan sebagainya kalau ada post major dan post majornya itu seperti apa. Kira-kira itu Pak Anwar. Iya, terima kasih Prof. Termasuk misalkan kondisi masih belum memungkinkan tentu sesuai dengan kebijakan nasional Prof. Betul. Ya. Jadi ada kemungkinan itu skenario-nya begini Bapak sekalian. Jadi tapi juga saya kira sementara kami mempersiapkan termasuk pusat-pusat UTBK mitra kita itu plan A-nya ya ini yang saya sampaikan tadi. Kita akan melakukan tes ya di tanggal 5 sampai 12 Juli. Ya, kalau yang tambahan sesi tambah 2 hari lagi. Itu plan A-nya. Kemudian pertanyaannya nanti kalau koordinasi dengan Kementerian Dikbud, Majelis Rektor, Satgas Covid pusat belum diizinkan bagaimana? Ya sudah, kita sudah punya pendaftaran, ya kan? Pendaftaran 2 sampai 20 Juni itu sudah memilih program studinya apa, perguruan tingginya mana, kemudian termasuk sudah memilih pusat UTBK di mana. Itu nggak usah dirisaukan, nggak usah dibatalkan, nggak usah di ini. Tetap itu kita pegang. Hanya tanggalnya yang akan kita geser. Misalkan, oh udah kira-kira 2 minggu lagi aman, ya sudah kita putuskan 2 minggu, nanti akan kita umumkan. Ya, kira-kira itu. Kemudian ada skenario lain, misalkan, ya sekali lagi, se-Indonesia ini 74 pusat UTBK ini ternyata ada 4 itu yang daerah zona merah, betul-betul nggak boleh melakukan kegiatan di tanggal 5 sampai 12 Juli tersebut. Tapi sisanya 70 pusat UTBK daerah itu sudah mengizinkan, misalkan, ya kan? Ya sudah, yang 70 kita lakukan, yang 4 sementara tidak, nanti baru akan kita lakukan setelah itu. Itu kira-kira Pak Anwar. Ya, terima kasih. Berarti ada kebijakan sesuai dengan kondisi Prof. Ya, betul. Dilanjutkan Pak Hamrin Karim. Silakan Pak Hamrin Karim. Mas Fajar diberi akses Pak Hamrin Karim. Monggo Mas Fajar diberi akses Pak Hamrin Karim atau Bu Nurma Yulifa. Ya, Bu. Monggo Mas Fajar. Ya, Bu Nurma silakan Bu Nurma. Iya, assalamualaikum. Bu Nurma silakan. Assalamualaikum, bisa dengar suara saya Pak? Ya, silakan. Oke, matur nuwun, alhamdulillah bisa bergabung. Simpel saja Pak, saya dari Madrasah Aliyah Negeri 1 Tuban, Mantuban, Jawa Timur, J. Yang ingin saya tanyakan yang pertama adalah tentang KIP kuliah Pak. Anak-anak kan login siswa. Maaf saya tanyakan di sini, anak login lewat siswa, saat login siswa mohon difasilitasi mohon difasilitasi
ini apa namanya prestasi, karena anak-anak tidak bisa unggah prestasinya. Karena tahun lalu kan biasanya unggah prestasi lewat sekolah, laman sekolah, hari ini tidak ada laman sekolah tidak buka, kemudian mohon nanti siswa bisa diberi akses untuk mengunggah prestasinya. Yang kedua, karena kami dari madrasah ada jurusan keagamaan, saya sangat berharap sekali nanti anak-anak dari jurusan keagamaan muncul di sistem lebih banyak lagi, sebagaimana anak-anak jurusan IPS maupun jurusan bahasa. Mungkin demikian, Pak? Ya, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Kemudian Wandi Windiagiri, Bapak ini ya. Oke. Silakan. Ya, selamat siang Bapak. Pada yang terhormat Bapak Budi dan Bapak Koordinator Humas. Iya Pak, saya mau bertanya. Dari mana Pak Wandi? Ya, saya dari guru BK SMA Budi Mulia Tangerang. Tangerang, ya. Iya, kemarin tahun kemarin saya sempat dapat aduan dari murid saya Pak terkait dengan sistem penilaian. Ya mungkin itu kebijakan sih, cuma saya masih agak ngeganjal gitu Pak. Saya kemarin mendengar aduan dari anak saya. Jadi ada dua anak yang sama ceritanya Pak. Ada dua anak yang sama memilih jurusan yang sama. Itu saya sebut saja Untirta Hukum Pak. Satu anak itu mempunyai nilai 520 dan satu anak itu mempunyai nilai 560, Pak. Dan ternyata yang terpilih itu adalah si anak yang mempunyai nilai 520 dan dia menempatkan Untirta di pilihan kedua. Sementara si anak yang 560 Untirta itu di pilihan yang pertama, gitu. Nah, jadi saya di sini masih bingung bahwa ini kriteria penilaiannya berdasarkan prioritas jurusan atau ada pembobotan subtes tersendiri yang artinya tahun kemarin yang nilainya lengkap saja masih ada seperti itu. Ya, nah, kalau misalnya ditangkap Pak Wandi, sudah ditangkap. Ada yang lain? Oh ya, mungkin itu saja sih Pak. Ya, terima kasih. Bu Wulan, satu lagi, Bu Wulan. Bapak atau Ibu Wulan peran dari Capri. Halo. Monggo, silakan. Oh, Bapak. Sudah bisa mendengar suara saya? Oke, monggo, silakan. Baik, Bapak, terima kasih atas waktunya. Nama saya Wulan dari Capri dari SMA 4 Cibinong. Izin bertanya, ya Bapak. Izin bertanya gini Pak, masih saya kurang paham. Jadi karena tahun ini kita mengadakan tes dengan TPS, maka siswa itu, kalau tahun lalu kan siswa itu bisa lintas jurusan Pak, boleh bisa mengambil tipe dari anak IPA, bisa ngambil soal IPS, gitu ya Pak ya. Nah, karena menggunakan TPS ini, berarti siswa itu hanya bisa memilih klaster saja Pak, berdasarkan jurusan dari IPA IPS, begitu Pak. Satu. Yang kedua adalah tentang KIP. Mungkin KIP ini adalah tahun pertama ya Pak ya, dan kalau untuk tahun lalu kan mungkin ada bidik misi yang dimana ada peran serta dari sekolah. Kami merekomendasikan, kalau di sini kami hanya menginformasikan tanpa harus mendaftarkan. Nah, ada kendala beberapa murid kami yang mau mendaftar KIP ini Pak, terkendala dalam NIK Pak. NIK-nya ini sudah benar dari sistem kependudukannya. Namun ketika mendaftar di webnya KIP, ini tertolak alias tidak terdaftar. Mohon bantuan untuk solusinya. Terima kasih Pak. Ya, nanti kembali ke Pusat Pendidikan Biaya B. Satu lagi Pak Andika. Tapi sudah berapa poin Pak Andika? Satu poin lagi. Pak Andika. Ya, Assalamualaikum Pak. Ya, beberapa pertanyaan tadi sudah dijawab. Monggo yang lain Pak, poin-poinnya saja. Ya, ini satu pertanyaan aja Pak. Ini saya dari SMA Negeri Titian Teras, Jambi. Jambi ya? Iya. Nah, ini kan kita tidak tahu Pak, misalnya ketika mengerjakan soal, UTBK siswa itu sedang mengerjakan soal, tiba-tiba mati lampu Pak. Ya, force major ya. Oke, ya. Apakah bisa ditunda untuk hari selanjutnya dilakukan pengerjaan ulang lagi atau bagaimana mekanismenya? Terima kasih Pak. Iya, terima kasih. Monggo Prof Budi, silakan ya, poin-poin yang sudah masuk. Terima kasih pertama Bu Norma Atuban. Jadi begini, sekali lagi termasuk teman-teman tadi yang menanyakan KIP kuliah itu sekalian saya jawab. Jadi pertama, memang betul tahun ini itu ada perubahan dari yang kemarin-kemarin itu namanya bidik misi, sekarang dinamakan sesuai pada waktu Pak Jokowi baru kampanye itu KIP kuliah, kan itu. Ya, sebetulnya itu ya ganti nama saja, karena termasuk adik-adik yang sudah kuliah punya kemarin bidik misi itu ya yang ongoing tetap akan dilanjutkan dengan KIP kuliah. Nah ini termasuk kalau pertanyaannya itu adalah ke teknis masalah KIPK, itu mohon maaf bukan wewenang LTMPT. Nah, itu sudah ranah yang lain. Termasuk protes pertanyaannya mengapa mendaftar KIP kuliah kok ditanya NIK nggak bisa, kemudian tidak bisa masuk dan sebagainya. Silahkan itu diurus ke lembaga atau pusat yang menangani KIP kuliah. Jadi daripada kita salah untuk itu, kami terus terang hanya membaca data secara host to host ke lembaga yang ngurusi KIP kuliah itu. Ya. Termasuk pertanyaannya dulu sekolah dilibatkan, sekarang tidak dan sebagainya. Itu silahkan tanyakan ke sana. Ya. Itu jadi saya kira KIP kuliah sekali lagi itu ranahnya sana. Termasuk pertanyaannya
Kalau Kementerian Agama itu KIP kuliahnya tersendiri nggak ya, dan sebagainya. Silahkan tanya ke sana, saya nggak tahu. Ya. Kalau dulu kan bidik misi itu Kementerian Agama punya sendiri, mengeluarkan khusus untuk yang PTKIN itu, kemudian yang Kemdikbud, Kemenristek waktu itu juga tersendiri. Oke. Kemudian yang berikutnya, Pak Wandi, itu begini. Saya kira begini, Pak Wandi dan Bapak Ibu semua, tolong sekali lagi bisa dipahami ya, sistem scoring kita. Ya. Dan sekali lagi, kalau ada peserta yang tidak puas, itu secara undang-undang ITE diizinkan untuk protes dan akan kita jawab. Ya. Jadi pertanyaannya gini tadi, katanya mengambil program studi yang sama, nilainya berbeda, kok yang lebih rendah itu diterima, yang lebih tinggi tidak diterima. Nilai itu kan nilai total, kan gitu. Kan tidak tahu bahwa TPS itu tahun kemarin ada 4 subtes, kan gitu. Kemudian yang IPA, TKA, Saintek ada 4 subtes, kan gitu. Kemudian yang TKA, Sosum ada 5 subtes. Nah, pertanyaannya, apakah semua nilai dari 9 ini itu semua sama, kan gitu? Nah, karena masing-masing membawa bobot yang beda-beda. Nah, itu yang perlu dipahami. Jadi artinya kalau hanya menilai, lihat nilai total dan sebagainya itu tanda petik nggak ada artinya. Jadi itu Pak Wandi, jadi apa namanya, sekali lagi kami akan melayani kalau ada protes-protes ya untuk menanyakan, akan kita layani tapi secara individu. Tidak boleh secara institusional dan sebagainya, dan akan kita jawab kepada individu yang menanyakan itu. Itu di Undang-Undang ITE itu memang diizinkan untuk itu. Silahkan. Ya. Kemudian Bu Wulan dari SMA 4 begini, lintas jurusan. Tadi sudah saya ulang-ulang. Ya. Pada kondisi tidak normal, ujian UTBK materinya hanya TPS saja. TPS terdiri dari 4 subtes. Kemudian mohon maaf untuk tahun ini, dan tahun kemarin sebetulnya sudah diperlakukan juga, itu setiap program studi di perguruan tinggi itu mensyaratkan yang diizinkan mendaftar di prodi tujuan itu dari jurusan apa di SMTA. Jadi di situ. Jadi kalau misalkan tadi saya sudah ekstrimnya itu sudah saya katakan, kalau anak IPS atau bahasa itu punya keterbatasan, prodi-prodi apa saja yang diizinkan. Kemungkinan besar prodi IPA semua tertutup. Ya, tapi itu masing-masing perguruan tinggi yang akan menentukan. Ya, jadi sekali lagi tidak ada lagi bicara apakah mengambil program studi Saintek, Sosum, Lintas dan sebagainya, campuran atau apapun. Ya sudah, wong tesnya aja hanya TPS. Tapi kalau misalkan peserta tersebut diizinkan untuk mendaftar di prodi IPA dan prodi IPS, karena pilihannya setiap anak 2, ya, itu nanti masing-masing itu akan punya nilai. Oh, dia kalau mengambil program studi A, nilainya sekian. Kalau memilih program studi B, nilainya sekian. Nah, kemudian baru di dalam proses seleksi itu ada urutannya. Urutannya pasti, ya udah ini nilai sekian ini, kemudian bisa masuk kemana dan sebagainya. Kalau tidak, dilempar ke pilihan 2, bisa masuk enggak dan sebagainya. Jadi saya kira itu. Jadi sekali lagi tidak ada lagi. KIP kuliah, Mbak Wulan tadi sudah saya jelaskan. Jadi silahkan untuk menghubungi Pusat Pelayanan Pembiayaan Pendidikan, kami tidak bisa membantu. Kemudian Mas Andika, tadi sudah saya sampaikan juga, post major itu yang akan menentukan, memutuskan adalah tim LTMPT pusat sama tim LTMPT di pusat UTBK lokasi atau daerah. Sehingga kondisinya seperti apa, karena kita selama tes itu ada komunikasi dengan 74 pusat studi itu, termasuk kita bisa memantau daerah mana yang ada kematian atau apa lampu dan sebagainya, itu bisa kita pantau semua. Kemudian kalau ada kasus seperti itu, langsung kita komunikasi dengan pusat UTBK, kemudian kita putuskan bareng-bareng, ya sudah sementara ditunda, kemudian taruhlah ya, tunda, diperbaiki dulu, menunggu, oh ternyata 15 menit hidup lagi, ya sudah dimulai lagi, kemudian nanti masa atau lama ujian ditambah yang pengurangan waktu dan sebagainya. Ini kira-kira gambarannya seperti itulah. Kalau yang kayak gitu-gitu itu sudah nanti operasional di lapangan, panitia UTBK setempat itu paham semuanya. Makasih. Jadi masih ada satu orang, Pak Imam Syahrul Ramadan. Silakan Pak Imam Syahrul Ramadan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Prof Udi dan LTMPT atas kesempatannya. Ada satu hal yang ingin saya dari SMA Lab School Kebayoran, Jakarta Selatan, Pak. Ya, Jakarta, ya, silakan. Ada yang saya ingin tanyakan, Pak, mengenai apakah LTMPT atau Majelis Rektor mengatur kesertaan siswa dalam mengikuti mandiri. Mohon maaf, Pak, ini di luar topik, karena saya lihat setelah saya amati ada beberapa PTN mengumumkan hasil mandiri 5 hari setelah
pengumuman SBMPTN, misalkan Undip atau Unpad, jalur prestasi kan tetap menggunakan nilai UTBK, Pak. Apakah LTMPT atau Majelis Rektor mengatur kesertaan siswa dalam mengikuti mandiri, Pak? Terima kasih banyak, Prof. Budi. Ya, monggo Prof. Budi. Oke, terima kasih Mas Imam. Jadi begini, kami tadi sudah sampaikan bahwa LTMPT ini apa yang ditangani. Jadi hanya SN dan SB. Jadi termasuk ada pertanyaan, wah nanti yang diterima SB pergi untuk pilih mandiri di prodi yang lebih bagus, gimana ya, kita nggak bisa apa-apa. Sama pertanyaannya adalah kalau jalur mandiri bagaimana? Nah, itu sudah di luar kewenangan kita, Mas Imam. Jadi artinya bahwa namanya jalur mandiri itu memang di dalam Permendikbudnya itu sudah di sana itu disampaikan bahwa namanya jalur lainnya atau jalur mandiri itu wewenangnya adalah di perguruan tinggi masing-masing yang dalam hal ini dipimpin oleh rektor masing-masing. Jadi termasuk kalau teman-teman Bapak Ibu adik-adik semua melihat jadwal ya, jadwal ujian mandiri di beberapa perguruan tinggi itu seperti apa, nah, itu pasti akan kelihatan, wow, kok ini sendiri-sendiri, ada yang sudah mulai pendaftaran, ada yang dan sebagainya, ada yang tes, ada yang tidak tes, dan sebagainya. Itu karena memang kita berikan wewenang sepenuhnya kepada masing-masing rektor perguruan tinggi. Saya kira itu, Mas Imam. Terima kasih Prof. Saya ingin memberi kesempatan yang dari jauh, Prof, yang dari Jeddah tadi, walaupun sudah bertanya, barangkali si Bu Arfan, silakan masih bergabung. Bu Arfan. Ya, masih bergabung? Ya. Monggo Mas Fajar diberi akses Bu Arfan yang dari Konsulat Sekolah Indonesia di Jeddah, masih bergabung dengan kita. Silakan. Bapak, Bapak atau Ibu, gambarnya beda. Monggo Pak, Bapak, Pak, Tante. Ya. Silakan Pak Arfan, tadi teman-teman curiga ini Bapak atau Ibu. Silakan. Tolong suaranya belum masuk Pak. Belum terdengar, Pak. Ada serinya jadi Ibu. Mohon maaf, Pak Arfan. Iya, ya enggak apa-apa. Halo, sehat, Pak? Sudah sehat, terdengar, Pak? Di Jeddah, Pak? Sudah, Alhamdulillah sehat. Di sini masih lockdown, Pak. Iya, silakan. Iya. Ya, menindaklanjuti yang tadi, memang kita ada kendala untuk pendaftaran UTBK karena kita di sini lockdown 24 jam, terutama di Provinsi Mekah. Ada 2 sekolah. Ini alhamdulillah saya melayani 2 sekolah, Sekolah Indonesia Jeddah dan Sekolah Indonesia Mekah, di mana siswa-siswa kami ini kesulitan, akses penerbangan nggak ada, tiket juga mahal, apalagi ini. Jadi tadi katanya, nggak ada ini, jadi gimana Pak untuk solusi terbaiknya? Apakah harus tetap ke Indonesia untuk tes, atau memang bagaimana? Karena kesempatan anak-anak ini sangat tipis, apalagi pemerintah di sini sangat ketat penerapan lockdown-nya. Terima kasih, itu sih Pak. Ya. Minimal nanti ada tip untuk menjawab siswa gitu, Prof. Budi. Ya, saya kira pertama kita di sini ya masih lockdown, bukan lockdown tapi ada pembatasan, kan gitu, kira-kira ya kan. Kemudian termasuk pendaftaran itu baru akan kita mulai tanggal 2 Juni sampai tanggal 20. Ya. Dan tes itu plan A-nya itu baru akan kita lakukan di bulan Juni, tanggal 5 sampai 12. Nah, sehingga saran saya begini, kalau pendaftaran itu kan online, artinya dari manapun tidak masalah, bisa kan itu. Daftar dulu kalau hanya 150.000 kan gitu. Nah, termasuk pertanyaannya adalah kalau tes yang dilakukan di Jeddah itu sudah firm, sudah kita rapatkan, kita tidak bisa atau sampai detik ini tidak bisa melayani tes daring. Karena dengan berbagai alasan tadi, kami tidak bisa menjawab dan saya sudah tanya ke ahlinya siapapun, termasuk orang Amerika, orang mana itu belum ada keberanian untuk melakukan tes untuk seleksi. Kalau hanya tes untuk screening atau apa itu nggak masalah. Tapi kalau ini untuk seleksi memilih itu nggak berani karena sekali lagi tidak ada keyakinan bahwa yang mengerjakan itu betul-betul yang bersangkutan. Dengan sistem apapun, kamera, apa dan sebagainya itu ternyata sampai sekarang tidak bisa. Nah, sehingga oke, daftar saja, syukur-syukur bisa pulang ke Indonesia. Pertanyaannya kalau sampai kita tes kok belum ada solusi, hanya tidak bisa pulang ke Indonesia, bagaimana? Ya, tugasnya kementerian dalam ini Konjen itu menghubungi perguruan tinggi, rektor-rektor itu. Kan ada jalur mandiri. Yang saya tahu kayak UNY itu menerima itu jalur kerjasama seperti itu. Dengan KBRI Jeddah. Ya, kira-kira seperti itu bisa dilakukan. Itu solusi, tidak mati, nggak bisa UTBK nggak jadi sekolah itu nggak ada kayak gitu. Jadi artinya bisa taruhlah dihubungi UNY, dihubungi perguruan tinggi 85 itu kira-kira yang bisa membantu menyalurkan menerima adik-adik itu yang mana saja. Saya kira itu Pak Anwar. Terima kasih Prof. Masih 5 menit, ada 2 orang lagi. Nanti yang terakhir ini sesi terakhir, Esther Damanik.
Pak Hamrin, Pak Esther dulu, Damanik, Ibu apa Bapak ini? Monggo. Terima kasih. Ibu, ya silakan Bu. Iya, selamat siang Pak Prof dan tim. Saya Ibu Esther Damanik dari SMA Negeri 21. 21. Iya. Kami sangat senang dengan kegiatan siang hari ini dan kami merasakan pertemuan seperti ini sangat dibutuhkan oleh kami semua guru-guru BK. Orang tua, siswa masih terus menghubungi kami untuk meminta penjelasan. Usul kalau boleh dari kami adalah permintaan agar LTMPT bisa sering mengadakan acara seperti ini, dan kemudian kami minta kalau boleh menjadi narasumber di MBBK gitu. Itu usul kami supaya kita bisa lebih sering bincang terlebih dengan Prof Budi. Terima kasih. Terima kasih Bu Esther Damanik. Barangkali juga nanti informasi kepada Bapak Ibu di MDMP mana yang kira-kira akan mengadakan kegiatan demikian ini, lalu menyediakan hostnya, nanti kita kondisikan, mudah-mudahan Prof Budi ada waktu bisa menjadi narasumber begitu. Begitu Prof Budi. Ini di rumah terus itu berarti paling ada Bu. Iya, jadi monggo nanti Bapak Ibu yang dicari jauh-jauh dari Maluku, dari Ternate dan sebagainya, barangkali nanti ada waktu untuk mengkondisikan menjadi host kegiatan cloud meeting seperti Zoom atau fasilitas yang lain, bisa menghubungi sekretariat untuk dijadwalkan. Yang terakhir dari Pak Hamrin Karim, Prof. Pak Hamrin Karim, silakan. Ini yang terakhir sebelum kita close. Silakan Pak Hamrin. Baik. Masih bergabung Pak Hamrin, silakan Pak. Baik, terima kasih banyak Pak Prof dan juga panitia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, mohon maaf tadi saya salat dulu Pak. Oh iya. Kesempatan. Dari mana Pak? Dari nama saya Hamrin Karim dari SMA Negeri 6 Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur. Oke, ya. Sudah, ini kebetulan saya ada bertanya juga kepada para siswa saya, ada titip pertanyaan atau tidak. Jadi ini ada beberapa pertanyaan mereka yang sebelumnya sudah sempat terjawab. Mungkin ini juga sudah terjawab Prof tadi karena saya belum tidak mengikutinya. Ya, silakan. Tentang pilihan kampus yang pertama dan kedua, apakah masih sama seperti sistem penyeleksiannya atau prioritasnya sama seperti pada saat SNPTN? Nah, kemudian yang kedua yaitu tentang bentuk soal dari UTBK ini, apakah sama seperti tahun sebelumnya bentuk-bentuk soalnya? Kemudian tentang skor penilaiannya, apakah sama? Ya, mungkin sudah dibahas tadi. Nanti bisa dilihat chatnya, insya Allah YouTube nanti bisa dilihat. Prof Budi, ini terakhir Prof Budi, mohon berkenan untuk, walaupun mungkin ada poin yang diulang, barangkali ada penegasan. Silakan Prof. Pak Hamrin SMA 6 Samarinda. Jadi begini, pertama pilihan. Ya. Tadi sudah saya sampaikan bahwa setiap peserta diizinkan memilih 2 program studi. Ya, masalah program studinya itu apakah IPA IPS diizinkan dari SMTA jurusan apa, itu termasuk harus dilihat di laman dulu. Ya. Tapi prinsipnya diizinkan untuk memilih 2 program studi di perguruan tinggi yang sama atau di perguruan tinggi yang berbeda. Jadi satu tadi misalkan di UGM, satu di UNER, atau dua-duanya di UGM dan sebagainya. Jadi sekali lagi pilihan itu masih diizinkan 2. Nah, pertanyaannya antara pilihan 1 dan pilihan 2 itu kira-kira itu bagaimana kansnya dan sebagainya. Pola yang kita lakukan seleksi itu adalah ya pasti orang itu akan diikut sertakan di dalam pilihan 1 dulu, kan gitu. Oke, yang pilihan 1 seleksi. Kemudian nanti sudah selesai semua pilihan 1 habis, kemudian kalau misalkan perguruan tinggi tersebut boleh juga kalau pilihan 2 itu pasti lari misalkan. Oh ya saya tidak menerima pilihan 2 misalkan, itu ya terserah perguruan tingginya karena kita terus terang melayani itu. Makanya yang paling aman itu ya pilihan 1 itu pasti prioritas, kira-kira seperti itu. Kalau pilihan 2 itu kira-kira ya prioritas kedua, kira-kira kan seperti itu, sehingga itu jadi pertimbangan. Kemudian prinsipnya namanya TPS itu kita sudah putuskan bahwa tes, tapi kali ini hanya TPS itu ya standar, namanya tes TPS itu entah kita sudah adopsi dari negara-negara maju, Amerika, Eropa dan sebagainya. TPS-nya LTMPT itu dari mulai 2019 sampai nanti insya Allah terakhir kapan ya sama seperti itu. Kira itu. Ya, mohon izin Prof, ini ada dari Papua Prof baru bergabung, Bu Sila Amelia ini terakhir. Nanti monggo Bu Sila Amelia Mambai. Silakan Ibu. Iya, makasih Pak untuk kesempatan yang diberikan. Bapak, saya mau bertanya tadi, saya sempat ikut sebentar tadi, namun karena baterai saya low, jadi saya keluar. Pertanyaan saya mengenai UTBK. Kalau kami yang di Papua, misalkan, kalau ada yang sudah lulus di luar, sudah mengikuti tes dan lulus di luar Papua, terus setelah mengikuti seleksi, setelah persyaratan selanjutnya, bagaimana ketika dia lulus di luar Papua? Bagaimana caranya agar dia bisa
pergi mengikuti atau melengkapi persyaratan di luar Papua. Nah, ya, begitu pertanyaan dari saya, Papa. Artinya siswa dari Papua Iya. ikut TBK kemudian memilih prodi di luar Papua gitu? Iya. Lalu yang ditanyakan apa, Bu? Pertanyaan saya kalau setelah lulus diterima, setelah diterima, iya, gimana? Iya. Jadi anak angkatnya Pak Anwar. Karena sikon yang terjadi seperti sekarang ini kan tidak mungkin keluar Papua. Oke, nanti masing-masing pilihan. Terima kasih Bu Mbak Amalia. Jadi prinsipnya begini. Prinsipnya adalah namanya LTMPT yang di dalamnya melaksanakan SNSB itu untuk NKRI, untuk seluruh negara Indonesia. Artinya memang diizinkan, misalkan tes di Papua, anak Aceh, tes di Aceh itu boleh memilih di perguruan tinggi yang tergabung ya 85 tadi. Boleh di UI, ITB, UGM, UNER dan sebagainya. Itu boleh. Nah, dan perlakuannya sama. Tidak ada pembedaan ini Papua, non Papua atau apa dan sebagainya. Kan itu. Termasuk yang perlu saya sampaikan di sini, kemarin kan jalur SNMPTN sudah selesai. Sudah perguruan tinggi masing-masing sudah melakukan registrasi, ya kan? Dan itu ya ada yang dari Papua diterima di ITB, di UI, dan sudah daftar ulang juga. Jadi nggak masalah. Cuma yang belum itu adalah perkuliahan kan memang belum dimulai. Gitu. Jadi taruhlah nanti mungkin mulai baru akhir Agustus atau September. Nah itu nanti baru ke sini. Nah sekarang pertanyaannya bagaimana Papua, adik-adik Papua itu kan macam-macam. Ada yang orang tuanya sangat mampu, jadi ya sudah tanpa beasiswa jalan. Tapi ada yang perlu beasiswa. Beasiswa itu tolong sekarang dilihat di lamanya pusat pembiayaan di Kemdikbud, pembiayaan pendidikan. Di sana itu termasuk kalau anak Papua, nah misalkan akan mendapatkan beasiswa, itu bagaimana bisa pakai jalur apa? Apakah KIP kuliah atau adik atau apa itu? Saya kira termasuk nanti pertanyaannya kalau sudah oke, pandemi sudah selesai, kemudian ke Jawanya atau kemananya, itu bagaimana, termasuk pembiayaannya bagaimana, itu kalau beasiswa saya kira juga harus dicari informasi yang benar. Tapi pertanyaan berikutnya itu kan, Pak, nanti kalau diterima taruhlah di Jawa, tapi ternyata sampai kuliah belum ada perbaikan, masih ada pandemi, bagaimana? Ya ada itu nanti dipikir nantilah, karena semua perguruan tinggi sekarang pun nggak ada pembelajaran di kampus-kampus itu, semua kan pembelajaran dari rumah. Jadi artinya dari Papua pun sebetulnya bisa mengikuti, kayak Mbak Amalia ini tadi. Saya kira itu, Pak Anwar. Mohon izin, Prof. Ini ada satu dari Kutai, Prof. Satu orang diberi kesempatan nih, Prof. Ibu. Ya, oke. Ya, satu lagi, nanti setelah itu close. Bu Nurlia Santi, jauh-jauh dari Kutai, walaupun dekat di layar ini. Monggo silakan Bu Nurlia. Ini kesempatan terakhir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, selamat siang, Prof. Dari sekolah mana Bu Nurlia? Panduan Kutai Kartanegara. Ya, ya. Nah, dengan Bu Santi di sini. Ini ada anak-anak yang titip pertanyaan ini, Prof. Bagaimana ada beberapa akun siswa yang lupa password LTMPT-nya itu apakah bisa dipulihkan? Ya, terus. Kemudian usulan juga supaya sistem untuk mendapatkan kip kuliah itu sama seperti bidik misi. Jadi sekolah itu diberi kewenangan untuk memberikan data siswa sehingga tidak missing komunikasi antara dinas sosial dan sebagainya. Tidak perlu itu, mungkin datanya cukup dari sekolah saja, sama seperti bidik misi yang tahun-tahun lalu. Alhamdulillah yang tahun-tahun lalu tuh lancar semuanya dan banyak yang menerima beasiswa bidik misi pada akhirnya. Tapi ini banyak yang kesulitan untuk pendaftaran KIP kuliah karena itu tadi, misalnya NIK-nya tidak cocok, dianggap tidak valid dan sebagainya. Tapi kalau pada saat sistem bidik misi itu sangat lancar sekali. Dan itu tadi yang pertama tadi yang mengenai itu tadi akun yang lupa password itu. Ya, yang 1 juta tidak lupa, 1 orang lupa punya. Ya, terima kasih. Jadi gini, kita mengembangkan sistem itu selalu tadi Pak Anwar tadi yang 1 juta enggak, mungkin 20-30 orang lupa, tapi kalau 20 orang ini suaranya kenceng banget gitu sampai presiden ya jadi masalah kan gitu. Sehingga sistem yang dikembangkan, kita mengembangkan itu ya termasuk nanti ada bantuan. Jadi artinya kalau ada lupa password atau apa itu nanti ada, insya Allah kita ada menu bantuan sehingga di situ ditanyakan saja. Itu yang kaitannya dengan lupa. Ya. Kemudian yang kedua itu sekali lagi kalau KIP kuliah itu begini. Kalau yang saya tahu kita ini kan sistem pendataan kita itu masih amburadul nggak karuan. Tapi kalau tidak dimulai dengan pemaksaan, nah itu sampai kapanpun ya akan amburadul terus, kan gitu. Sehingga yang kita lakukan itu, yang dilakukan oleh pemerintah itu
Oke, namanya orang sejahtera, tidak sejahtera, kondisi ekonomi dan sebagainya itu semua mestinya terdata nantinya itu di kartu penduduk kan itu. Jadi disitulah sebetulnya kalau sudah terintegrasi semua se-Indonesia ini 200 sekian juta orang itu semua datanya sudah bagus, semua jadi gampang, tidak perlu kemana gunakan apa, ya satu-satunya ya dengan KTP itu. Nah ini sekali lagi ya semua ada plus minusnya. Jadi artinya kemarin merasa lebih nyaman kalau melalui sekolah dan sebagainya, tapi saya kira pemerintah dalam hal ini pusat yang menangani juga punya alasan. Jadi saya kira itu Pak Anwar ya. Terima kasih Prof. Budi, Bapak Ibu sekalian. Sudah 2 jam kita berkomunikasi. Ada 2 hal yang perlu kami sampaikan. Yang pertama, jika ada kebijakan-kebijakan terkait dengan kegiatan UTBK dan SBMPTN, mohon berkenan untuk merujuk pada informasi yang dikeluarkan oleh LTMPT secara resmi. Sehingga nanti ketika ada hal-hal yang sifatnya kebijakan baru, mohon kami juga akan secepatnya informasikan. Kemudian yang kedua, insya Allah pada kesempatan yang akan datang, kita akan mencoba untuk berkomunikasi dengan calon mahasiswa dengan pola yang sama, sehingga beberapa hal yang ditemui kendala di lapangan, insya Allah akan bisa terselesaikan. Sekali lagi, terima kasih Prof. Budi yang telah berkenan untuk menjelaskan secara detail panjang lebar. Mudah-mudahan dengan sarana ini, Bapak Ibu yang bertugas untuk menginformasi kepada siswa atau orang tua, ada kejelasan, dan juga ketika nanti ada hal yang perlu ditanyakan, bisa berkomunikasi melalui sekretariat. Saya pikir begitu, Prof. Budi. Barangkali ada close statement, Prof. Budi. Baik, terima kasih Pak Anwar. Jadi yang terakhir, sekali lagi kami atas nama LTMPT mengucapkan terima kasih kepada Ibu, Bapak, Guru BK, dan teman-teman yang bergabung melalui live streaming ini. Dan sekali lagi, informasi ini mohon untuk bisa disampaikan secara baik kepada masyarakat, dan tadi memenuhi harapan dari teman dari Jakarta tadi, sekali lagi bahwa kegiatan seperti ini itu akan kita lakukan, tadi Pak Anwar sudah sampaikan, baik itu permintaan maupun aktif dari LTMPT. Jadi saya kira itu, dan sekali lagi semoga mohon doanya Bapak Ibu semua, rencana plan A-nya bahwa kita bisa melaksanakan UTBK di tanggal 5 sampai 12 Juli itu bisa terlaksana dengan baik. Saya kira itu Pak Anwar, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pribadi mohon maaf Bapak Ibu. Terima kasih pada tim Pak Budi dan kawan dari sekretariat, dan juga Bapak Ibu Humas-Humas PTN yang menyimak melalui YouTube. Mudah-mudahan nanti kesempatan berikutnya bisa kita gunakan untuk memperjelas aktivitas LTMPT ke depan. Terima kasih Prof. Budi sekali lagi. Sehat selalu Bapak Ibu. Mudah-mudahan semuanya bisa segera berakhir kondisi ini. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah bertemu di kesempatan yang akan datang. Amin ya rabbal alamin.